Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan sanak seberataan, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Lebaran bukan cuma soal ketupat, tapi soal menyambung erat tali silaturahmi. Nah, kali ini kerukunan keluarga Kalimantan Tulungagung kembali mengadakan tradisi tahunan kita yang paling ditunggu-tunggu, yaitu halal bihalal keliling. Lihat tadi kesibukan malam 27 Ramadan. Sebelum gaspol untuk acaranya, seluruh panitia lagi membagikan tugas dulu nih. Ada yang bagian navigasi rute biar nggak nyasar, ada tim dokumentasi, dan ada juga pengawas, yang semua pastinya bakalan sibuk. Semua dipersiapkan matang-matang supaya kunjungan kita ke rumah-rumah keluarga Kalimantan di Tulungagung berjalan lancar dan penuh kebahagiaan. Sudah siap ikuti keseruannya? Yuk ikuti perjalanan kami keliling Tulungagung 1, 2, dan 3 Syawal 1447. Satu hati, satu jiwa, silaturahmi terjaga. Let's go. Syahdu mendengar gema takbir yang sudah bersahutan, menandakan bulan suci telah mencapai penghujungnya. Malam ini bukan sekedar tentang perayaan ya, ini adalah tentang rasa syukur, kemenangan melawan diri sendiri, dan kembali ke hati yang bersih. Namun kebahagiaan kita belum lengkap sebelum kita berbagi. Melalui zakat fitrah kita sucikan diri sekaligus menyambung senyum saudara-saudara kita. Pagi hari tanggal 21 Maret 2026, persiapan menuju ke Masjid Darussalam untuk mengikuti sholat Idul Fitri 1 Syawal 1447. Udah bersiap-siap, Anwar. Ya kak, kamu dalam. Satu Syawal 1447 Hijriah, pagi yang fitri di bumi Tulungagung. Langkah kaki kami serentak menuju kemenangan, memulai hari dengan sujud syukur di sholat Idul Fitri ini. Gema takbir masih terasa di dada. Rasanya tak ada yang lebih indah daripada momen saling memaafkan, memulai lebaran baru dengan hati yang bersih. Bukan hanya warga lokal, masjid yang hanya selangkah dari stasiun ini juga dipadati jamaah dari luar kota, bahkan dari Bali. Para pemudik dan pelancong semua bersatu dalam satu saf yang rapat. Perasa kenceng bang. Masjid Darussalam membludak. Dipasang terpal depan masjid karena di dalam sudah penuh jamaah. Alhamdulillah tahun ini nanti seperti tahun-tahun yang kemarin biasanya nanti mengadakan acara halal bihalal keliling ke rumah-rumah yang sudah dicatatkan oleh pihak panitia halal bihalal.
اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والأجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد. Gema takbir perlahan berganti dengan kekusukan. Di bawah naungan langit pagi yang fitri, seluruh jamaah tertunduk khidmat mendengar wasiat takwa yang disampaikan oleh Ustadz Burhanuddin yang tak asing lagi di Tulungagung. Khutbah Idul Fitri kali ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kemenangan sejati bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tapi tentang kembalinya hati yang suci dan pribadi yang peduli. Sesaat lagi sebelum melangkah menuju keluar, momen yang dinanti tiba. Kita akan saling menjabat tangan, meleburkan khilaf, dan merajut kembali tali silaturahmi dalam tradisi halal bihalal di Masjid Darussalam ini. Dan mari siapkan hati untuk saling memaafkan dengan tulus. Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga keberkahan hari ini menyertai langkah kita sepanjang tahun. Amin amin ya robbal alamin. Mempersiapkan diri untuk menjaga di area-area. Di saat jamaah masih larut dalam syahadu jabat tangan dalam masjid, saya melangkah keluar sejenak menyisir lorong-lorong kampung dalam yang mulai berhias. Rute halal bihalal keliling sudah mulai dipersiapkan. Dari gang ke gang, setiap sudut kampung bersiap menyambut iring-iringan warga yang sebentar lagi akan tumpah ruah. Bukan sekedar jalan santai, rute ini adalah jalur persaudaraan. Saya memastikan setiap jalur aman dan nyaman agar tradisi turun-temurun ini berjalan khidmat tanpa kendala. Kunci kelancaran tradisi tahunan ini ada di tangan mereka, yaitu teman-teman panitia yang sudah mulai menempati pos-pos strategis di sepanjang jalur kampung dalam. Sesuai arahan, setiap petugas ditata sedemikian rupa untuk mengarahkan ribuan peserta, memastikan tidak ada penumpukan di gang sempit dan alur tetap mengalir lancar. Mulai dari depan masjid hingga lorong terdalam, koordinasi terus diperkuat. Senyum ramah mereka siap menyambut setiap warga yang akan melintas dalam rombongan halal bihalal. Terima kasih untuk para pejuang lapangan ini. Karena kesiapan mereka, silaturahmi keliling kita bukan hanya ramai, tapi juga nyaman dan tertib. Mari kita ikuti rutenya. Setelah seluruh sudut kampung dalam tuntas disinggahi, perjalanan panjang silaturahmi kita belum usai. Kini suasana berubah menjadi lebih dinamis. Setelah di kampung dalam sudah selesai, di area kampung dalam, saatnya kita naik motor menuju ke rumah saudara-saudara kita yang agak berjauhan. Ini berkumpul di daerah Toko El Sadap atau Toko Bisma. Oke, ikuti terus, ikuti tim 7 perjalanan kami.
Mesin-mesin motor mulai dinyalakan, panitia dan jamaah bersiap melakukan perjalanan lintas desa. Helm terpasang, barisan tertata, dan semangat memaafkan tetap dibawa di atas roda 2. Alhamdulillah tim pemain musik. Alhamdulillah di Selah Menjaga. Menunggu peserta yang akan datang bisa makan dulu. Tidak cuma menjaga jalan, kita harus juga menjaga perut agar tetap terisi. Setelah diberi aba-aba, rombongan ini siap membelah jalanan untuk menuju rumah saudara-saudara kita di luar kampung dalam. Sebuah konvoi penuh makna membawa pesan maaf dan persaudaraan di setiap putaran roda. Alhamdulillah, gimana ya Ca? Alhamdulillah, walaupun lelah, insya Allah menjadi lillah. Amin ya Allah. Oke, dilanjutkan arah RSI SK Perumahan Sabentolo Permai Indah karo apa Tulungagung Permai kono. Lah kata-katanya hari ini apa tuh aja? Ngomongnya panas, ora butuh air, yang penting cair. Oke. Setelah di Kepatihan, kita menutup dulu ke yang Kepatihan, tapi agak ke timur, ke rumah Syarial dulu untuk menunggu para peserta datang. Nanti kita jaga di perempatan ini, yaitu perempatan Al-Muslimun. Oke. Perempatan Indomaret MT Haryono. Di sini mengarahkan peserta menuju ke arah timur di Permata Kota. Kali ini yang menjaga Mbah Wahab dan membawa anak-anaknya. Di setiap persimpangan, sosok-sosok sigap ini selalu ada, menjadi penuju arah di tengah keramaian. Dengan lambaian tangan dan instruksi yang jelas, panitia memastikan arus peserta tetap mengalir pada rute yang telah ditentukan. Tak ada satupun yang tertinggal atau salah jalan, insya Allah. Yo, gas. Matahari tepat di atas kepala. Di tengah perjalanan panjang ini, rombongan menepi sejenak. Masjid menjadi dermaga tempat kami berlabuh, mengajak kami untuk bersujud dan mensyukuri setiap langkah silaturahmi hari ini. Sejenak mesin motor dimatikan dan debu jalanan dibasuh dengan air wudhu yang sejuk. Usai menunaikan kewajiban, energi spiritual kembali terisi. Tak ada waktu untuk berlama-lama karena rute halal bihalal masih menyisakan beberapa titik yang harus disinggahi. Panitia kembali bersiap, peserta mulai jalan berbarisan. Dengan semangat yang baru setelah bersujud, kita lanjutkan kembali perjalanan menuju rute yang tersisa. Bismillah, mari kita berangkat. Masuk di daerah Jembon. Setelah dari gol 1. Setelah tugas tim kami mengarahkan peserta berakhir, kini giliran saya tidak bertugas dan berkabung sepenuhnya di atas roda 2. Dari yang semula mengarahkan, sekarang saya ikut merasakan hangatnya kebersamaan di tengah barisan.
Dan sekarang saya lanjutkan mengikuti arus rombongan, menikmati setiap hembusan angin dan senyum warga di sepanjang sisa rute menuju garis finish. Lelah itu ada, tapi rasa syukur ini jauh lebih besar. Mari kita tuntaskan perjalanan hari ini dengan penuh sukacita. Sampai jumpa di titik akhir silaturahmi. Takdir membawa langkah kami di kediaman Ketua Panitia Halal Bihalal tahun ini. Satu persatu kawan seperjuangan tiba. Rumah ini mendadak riuh, dipenuhi wajah-wajah lelah namun tersenyum lega karena tugas besar telah tertunaikan. Di sini atribut tetap dipakai, tak ada lagi sekat antara pengatur dan peserta, namun melebur dalam tawa. Momen kumpul ini adalah upah terbaik atas dedikasi sejak pagi tadi. Terima kasih kamu dalam, terima kasih tim yang luar biasa, dan saatnya tim dokumentasi bekerja. Alhamdulillah hari pertama selesai. Kurang 2 rumah sih, tapi ini mau di rumah ketua Halal Bihalal Giling. Jadi kita niat untuk foto-foto dulu di sini bersama teman-teman. Masih bersiap-siap untuk berfoto-foto bersama. Oke. Rada mundur apa mimburi lho? Semburi berarti kurang iki. Biar gue pada mundur deh, biar gue tengah sangko. Ayo, Cip. Ya iya, piye? Matahari 2 Syawal menyapa dengan cerah. Hari ini semangat kita masih sama, bahkan lebih membara untuk melanjutkan misi silaturahmi. Hari kedua berkumpul di alun-alun, persiapan menuju ke arah Waru. Peserta mengarah ke arah pondok, sedangkan saya dan tim mau bersiap-siap menjaga, karena yang pertama menjaga adalah tim 7. Persiapan. Tak lupa kami menyempatkan diri mampir ke Pondok Peta, mencari berkah dan mempererat sanad persaudaraan di tempat yang penuh nilai sejarah dan spiritual ini. Peserta sudah siap naik motor masing-masing. Rute luar desa part 2 siap kita taklukkan. Pastikan barisan tetap rapi, hati tetap bersih.
Mari kita mulai perjalanan hari kedua saat ini. Sudah mulai diberangkatkan. Matahari sudah naik di atas kepala. Up, saya nunggu cepat. Kecil di leher saja. Betapan sehat, jangan lupa. Bensin di tangki. Cari rezeki demi anak dan istri. Bunyi klakson menyapa tetangga. Siap jalan. Kilo panitia muda. Dan Atan, kawan gelempek mantu. Oke. Bawang. Cuma matamu loh. Lebih tak pikir pian yo sik suwi. Pian yo kurung. Wes lang yo. Setelah menjaga di area alun-alun, kita langsung aja inisiatif ke rumah Pak Mahmud. Karena di sini disediakan sarapan, biasanya lontong, ada kebuk. Biar tenaganya masih utuh nanti waktu jaganya. Masya Allah, Habibie. Kemudian, sehat ya? Itu kan gue apa, Bib? Yang hafal di sini biasanya langsung masuk rumah. Karena dalam rumah ada karena dalam rumah ada sumpil. Sarapan guys. Jangan lupa. Alhamdulillah. Bahayan ya Allah. Kalau ngopi warungnya anak kamu. Mahmud arah kota Samangan itu ke timur. Beserta masuk di sini di daerah Hotel Puspita. Semua yang menunggu peserta. Dan panitia sudah bersiap lagi untuk menata ke area titik-titik jalan penyeberangan atau belokan. Gue seneng ngarong iki. Ya Allah, mangan dan enak nih boy. Harganya berat soalnya. Ya, Mangane banter kok blonyoan barang. lah yo. Sing diblonyoi apa mangane lho banter. Mangane yo banter. Sangune ya Allah iki lho. Hot and cream. Berarti panitia dibae kok ngene iki nyampe nggo hot cream barang yo. Ya Allah. Mari soto lho. Ini apa kuwi? Video. Aku kok ngono sing anu. Assalamualaikum tak omong aku. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari raya kedua ini alhamdulillah sukses, keberkahan buat panjenengan semua, khususnya jamaah Banjari solid istimewa. Tak suni dari lur. Oke. Nongra. Oke, di Tretek menjaga di depan rumah Bayuan diarahkan ke menuju Ajalnia. Tim 7 sudah siap berjaga di perempatan untuk mengamankan penyeberangan. Pak Wahab, ya Allah. Ada Akmal. Diarahkan belok kiri, terus menuju ke rumah Ajelnia. Di situ ada Kak Eca sama saya nanti bantu. Oke. Pasaumu kan saya anu. Ramadan nih. Mahal susah kayaknya. Sintok kabeh membahas. Alhamdulillah hari kedua, hari ini sampai rumah. Dan perjalanan panjang hari kedua ini membawa kami menyusuri aspal hingga sampai ke satu titik yang sangat istimewa.
Akhirnya rombongan besar ini segera tiba di rumah saya di daerah Sembung. Ada rasa haru dan bangga luar biasa bisa menyambut saudara-saudara seperjuangan di halaman rumah sendiri. Meskipun rumah kami hanya gubuk sederhana. Setelah meninggalkan kenyamanan rumah di Sembung, rombongan kembali merapatkan barisan. Titik henti berikutnya adalah di Mangunsari, Tawangsari, dan Majan. Tempat kami mengambil napas dan beristirahat sejenak adalah di Masjid Majannya. Kalau di sini biasanya kita makan dulu. Kalau pengen makan bisa di belakang makan siang. Alhamdulillah tuan rumah menyediakan makanan. Mantap. Inilah seru dan indahnya halal bihalal. Tak peduli seberapa jauh rutenya. Tawa pecah di teras dan suguhan dari tuan rumah telah menanti untuk dinikmati bersama. Jam 1:kurang 1/4 kita istirahat dulu di Masjid Majan ini. Nanti dikumpulkan jadi satu, lalu berangkat bareng-bareng menuju ke arah Keras Kediri. Tepatnya di rumahnya Habib Mustafa Ba'abud. Ini dia masjid tempat istirahatnya. Ini pasti sudah beruang menunggu jadi satu. Ini dia. Rame pol. Parkir sampai sana ya. Nah. Teman kecilku, Kentang Hasan, mau cocolan mau coklat gitu. Alhamdulillah. Di sini kita tidak cuma istirahat, kita sholat dulu, ngomong di masjid, sholat duhur ya. Ada sholat semua dan menunggu selesai sholat langsung kita berangkatkan menuju ke arah Keras Kediri. Tapi sebelum itu ada ambilan-ambilan lain ya yang sebelum Keras. Oke, kita lanjut nanti setelah istirahat menuju ke arah Keras. Oke, jam 13.15 persiapan menuju ke arah utara, menuju ke rumah Habib Mustafa, dan nanti mampir-mampir dulu, singgah dulu di saudara-saudara kita yang searah. Oke, gimana War? Capek? Yo, gas ya. Oke. Kali ini kami akan melaju jauh ke utara meninggalkan batas Tulungagung, menembus jalanan menuju Maisan Keras, Kabupaten Kediri. Oke, membawa rombongan menuju ke rumah saudara kita. Woi, ini mah
Alhamdulillah, sehat toh. Yuk. Iya, Pak. Alhamdulillah para tim media. Hussein, Amin. Perjalanan jauh menuju Kediri bukan berarti bebas tanpa aturan. Disinilah kedewasaan kita sebagai jamaah diuji di aspal jalanan. Demi menghargai hak pengguna jalan lainnya, seluruh peserta ditata dalam satu rombongan besar yang solid. Barisan dirapatkan namun tetap berbagi ruang. Satu komando tidak boleh memakan seluruh badan jalan dan pantang untuk saling mendahului atau kebut-kebutan. Keselamatan adalah prioritas dan kesantunan adalah cermin diri kita. Biarlah rombongan ini melaju dengan damai menjadi syiar yang sejuk bagi setiap pasang mata yang melihat di sepanjang rute Tulungagung hingga Maisan Kediri. Dan kali ini menuju ke arah Keras, langsung di rumah Habib Mustafa Bagus. Peserta cukup ramai pol. Selagi menuju ke arah Keras, isi bensin dulu sampai full biar nggak kehabisan tengah jalan. Di daerah Deli hujan, tapi tetap semangat. Terobos itu ada yang minggir-minggir tapi sebentar kok. Langsung terabas, oke. Semoga semua aman. Soalnya ya lumayan jauh ya, masuk kota Kediri. Di daerah Deli banyak yang berteduh, maka di Deli, agak kering. Harusnya nggak usah berteduh langsung aja, tapi ya gimana lagi kan nggak tahu depannya gimana. Pastinya sih ada yang berani nanti yang depan daerah terus arah ke utara itu udah hujan. Oke, alhamdulillah kita selamat sampai tujuan. Kediri, tepatnya di rumah Habib Mustafa Bagus. Alhamdulillah sudah sampai Keras. Oke.
Jurusan Keras Kediri. Ndi Habib rong metu. Kok sing nglumpuk tok ngene. Oh, karo ngenteni wong sing ngiyup mau ning gone jeli. Pakai ngip. Oke. Tak bueli bentang 12. Dia niku lho ora udan dulu terang. Oke, menuju ke rumah Habib Muhammad bin Abdurrahman Ba'abud. Lalu setelah ke situ nanti ke sini ke rumah Habib Husein. bin Abu Bakar Ba'abud, insyaallah. Di, komen apa? Di, terusin ya. War, antri. Mau apa? Rasa syukur tak terhingga bisa bersilaturahmi langsung dengan Habib Muhammad bin Abdurrahman, Habib Husein bin Abu Bakar, serta Habib Muhammad Al-Baiti. Nasihat dan senyum beliau menjadi penyejuk hati kami semua. Dan titik terakhir nanti membawa kami ke kediaman Habib Mustafa Ba'abud. Di sini kami disambut hangat oleh putra beliau, Habib Husein Akbar bin Mustafa Ba'abud, sebagai perwakilan keluarga. Dikarenakan kondisi kesehatan beliau yang sedang kurang sehat, hanya perwakilan tim yang diperkenankan masuk ke kamar beliau. Di ambang pintu dan di halaman rumah ini, doa-doa kami langitkan bersama. Ya Allah, angkatlah penyakit Habib Mustafa, berikanlah kesembuhan yang sempurna, dan panjangkanlah umur beliau dalam keberkahan. Syafaqallah ya Habib, kehadiran kami di sini adalah bukti cinta yang tak akan luntur. Alhamdulillah, ternyata sini hujannya lagi turun di keras. Dan ini mau perjalanan ke Tanon, mempersiapkan tim untuk menjaga rencana manusia, namun semesta punya cerita. Saat kaki bersiap melangkah pulang atau melanjutkan rute ke arah Ketanon, langit Maisan mendadak luruh. Hujan turun membawa kesejukan di bawah emperan toko dan teras rumah warga. Kami menepi sejenak, beradu teduh membiarkan aspal mendingin setelah seharian kami lintasi. Hujan-hujan di rumah Bang Freddy. Pas barusan hujan makanya sompel. Mantap. Jadi sampainya di Ketanon, sisa-sisa air hujan tak menyurutkan langkah. Saya langsung bergerak cepat menata rute dan memastikan titik koordinasi terakhir siap menyambut kepulangan rombongan. Tepatnya di Desa Tanon. Ini dia tim-tim 7. Situ ada Om Tony, ini ada Bah Raffi, lalu
Di perempatan situ ada Kaeca. Oke, kita menuju ke Kaeca dulu. Semoga sukses. Nah, Kaeca menunggu di sini mengarahkan belok kiri. Aman. Lalu di perempatan situ ada lagi Bahwa Hub. Itu dia Bahwa Hub. Membawa Ali. Bahwa Hub terus. Yang kelima ada Kak Akmal. Sudah 2 kali ikutin kami tahun kemarin dan sekarang. Ini dia Kak Akmal. Alhamdulillah. Suara Kak Akmal. Pas di mangkone titik kumpul wong foto mangan-mangan. Ini Hendon. Rame sini kene ngumpul. Tuh mangan-mangan. Alhamdulillah, omah iki lho, kamu. Ngumpul semua di sini. Menu sore hari ini. Mangan-mangan sih. Sambal, mie, terong, telur. Mantap nggak? Mantap. Terima kasih orang baik yang bekerja. Alhamdulillah sampai di rumah Maindun, minum obat agak meriang badan. Alhamdulillah sudah selesai tugas. Semoga besok bisa lanjut di hari ketiga. Yaitu rutenya cukup sedikit, cuman sampai ke Besole arah Ciha. Oke, inilah hari kedua. Terima kasih. Posisi di Kauman Kota. Ini hari ketiga jalan keliling Kampung Dalam. Dan hari ini juga dapat kabar katanya saudara kita Kak Iskandar meninggal dunia. Masya Allah, orang baik itu. Semoga amalnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tetap menjalankan aktivitas seperti yang diagendakan. Oke, makasih. Langkah hari ini diawali dengan penuh takzim di Kauman. Kami bersimpuh melangitkan doa di pusara Syekh Mustaqim dan Kiai Haji Abdul Jalil, memetik hikmah dari perjuangan para kekasih Allah. Minta izin sama satpamnya. Usai ziarah, rombongan besar bersiap menyusuri sekitar 10 rumah anggota. Rute hari ini direncanakan memanjang ke arah selatan menuju ke Besole, tepatnya ke Pondok JH. Masuk semangat. Bisa dirasakan pagi ini suasana terasa berbeda. Jumlah rombongan tak sebanyak hari-hari sebelumnya.
Panitia pun diatur secara kondisional menyesuaikan arus jamaah yang lebih tenang. Saya sendiri memilih melepas seragam tugas dan sepenuhnya bergabung dalam barisan peserta. Oh, rumah ketua SPK ini. Rumahnya anaknya Pak Darwin. Bar. Belum apa kamu? Dan setelah di perumahan Ringen Pitu menuju ke Bumi Mas. Ada yang menjaga di sini. Satu hal yang selalu membuat hati kami bergetar di setiap langkah adalah sambutan luar biasa dari setiap rumah yang kami singgahi. Pintu-pintu terbuka lebar, senyum tulus pemilik rumah menyambut setiap anggota dan panitia tanpa membeda. Kami datang sebagai tamu namun diperlakukan layaknya keluarga besar yang pulang ke rumah. Wah, enak wedan. Bisa dilihat hidangan yang tersaji. Dari jajanan khas lebaran, melimpah hingga masakan berat yang menggugah selera. Semuanya disiapkan dengan penuh cinta, seolah menjadi bahan bakar semangat kami untuk terus melaju. Kak Bang mau sate ya Allah, najwa faizin yo. Najwa faizin. Terima kasih untuk para tuan rumah di sepanjang rute Kampung Dalem hingga Besole ini. Jamuan Anda bukan sekedar mengenyangkan lapar, tapi bukti nyata dari indahnya ukhuwah dan kedermawanan di hari yang fitri ini. Semoga setiap tetes air dan jajanan yang kami nikmati menjadi berkah dan pengbuka pintu rezeki bagi keluarga yang telah menjamu kami. Matur suwun sangat nggih. Mas Arif. Memang hari ketiga nggak seramai hari pertama dan hari kedua, tapi ya lumayan lah yang ikut antusias meramaikan halal bihalal keliling kerukunan keluarga Kalimantan Tulungagung ini. Semangat terus. Siapa? Yo, rame Kang. Yo, siapa yo? Siapa yo? Yo. Wah, ya semangat lagi. Yo. Meskipun konvoy, tapi kalau ada ambulan kami tetap minggir dulu ya, mendahulukan ambulan. Alhamdulillah semua tahu lintas insya Allah. Tapi ya masih banyak yang nggak pakai helm sih. Oke, nggak apa-apa.
Di momen halal bihalal keliling ini, kami sangat penting untuk memberikan apresiasi kepada para tuan rumah yang telah membuka pintu dan menjamu rombongan dengan luar biasa selama 3 hari ini. Maaf ya. Di rumah almarhum Lukman Siri. Mungkin ini terakhir ikut halal bihalal kelilingnya. Setelah dari sini nanti mau langsung takziah ke rumahnya Bayi Is. Sebenarnya ini juga saudaranya Bayi Is juga. Alhamdulillah, terima kasih telah menonton video ini sampai terakhir. Di saat rombongan melanjutkan perjalanan ke Besole, saya memilih untuk memisahkan diri. Langkah saya arahkan langsung menuju rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir dan bertakziah. Inilah hakikat hidup. Pertemuan dan perpisahan berjalan beriringan. Mari sejenak kita kirimkan Al-Fatihah untuk almarhum Kak Iskandar. Semoga beliau husnul khatimah. Wa ala manawa salafuna soleh. Al-Fatihah.